Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan hidup, tidak jarang kita merasakan tantangan, kesulitan, atau kegagalan yang terasa begitu berat. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, seringkali kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Dalam pandangan Islam, setiap peristiwa dalam hidup memiliki makna dan hikmahnya masing-masing, termasuk ketika kita merasa Allah sedang murka pada kita. Allah, Sang Pencipta alam semesta, tidak hanya memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada hamba-Nya, tetapi juga memberikan petunjuk dan tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda murka Allah dapat berupa ujian, kesulitan, atau bahkan kekosongan dalam hati dan hidup kita. Namun, di balik segala cobaan tersebut, Allah juga memberikan kesempatan untuk introspeksi, bertaubat, dan memperbaiki diri. Kali ini, kita akan menjelajahi 10 tanda yang dapat menunjukkan bahwa Allah sedang menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kita sebagai hamba-Nya. Mari kita pelajari bersama-sama, bukan sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai panggilan untuk mendekatkan diri kepadanya dengan lebih sungguh-sungguh. Ketika seseorang merasa terasingkan atau merasa adanya kesulitan dalam hidupnya, seringkali muncul pertanyaan mengapa hal tersebut terjadi. Dalam Islam, keadaan ini bisa jadi merupakan tanda bahwa Allah sedang murka pada hamba-Nya. Meskipun demikian, Allah selalu memberikan petunjuk dan tanda-tanda yang bisa menjadi pengingat dan pelajaran berharga bagi kita untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Inilah tanda Allah murka pada Anda. Yang pertama, kehilangan rasa ketenangan dalam ibadah. Salah satu tanda yang seringkali dirasakan saat Allah sedang murka adalah kehilangan rasa kedamaian dan ketenangan saat menjalankan ibadah. Ibadah seharusnya menjadi waktu yang penuh ketulusan dan konsentrasi, di mana hati dan pikiran sepenuhnya terfokus kepadanya. Namun, ketika Allah murka, seringkali kita merasa sulit untuk menemukan kedekatan ini. Mungkin kita merasa gelisah, tidak tenang, atau bahkan terganggu oleh pikiran yang datang bertubi-tubi saat sedang beribadah. Salat yang seharusnya menjadi momen intim dengan Allah terasa hambar, dan bacaan Al-Quran yang seharusnya menyentuh hati terasa seperti sekadar rutinitas belaka. Ini bukan hanya sekadar perasaan biasa, tetapi juga isyarat dari Allah bahwa kita perlu lebih mendalami makna sejati ibadah dan memperbaiki kualitas hati dan pikiran kita saat beribadah. Ketika merasakan kehilangan rasa ketenangan dalam ibadah, ini adalah panggilan untuk lebih berusaha memperbaiki kualitas ibadah kita. Perbanyaklah istighfar, introspeksi diri, dan perbaiki fokus serta konsentrasi saat beribadah. Allah senantiasa mendengar doa dan memahami perasaan hamba-Nya. Dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya dalam ibadah, kita dapat merasakan kembali kedamaian yang sejati dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua, kesulitan dalam rezeki dan sustenance. Allah adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki yang maha melimpah. Namun, ketika Allah sedang menunjukkan murkanya, salah satu tanda yang seringkali kita rasakan adalah kesulitan dalam mencari dan memperoleh rezeki. Meskipun rezeki adalah ujian bagi setiap hamba-Nya, Allah juga menjanjikan kelapangan bagi siapa yang dikehendakinya. Jika kita merasa bahwa rezeki sulit didapat atau terasa terhambat, ini bisa menjadi isyarat bahwa perlu ada introspeksi mendalam. Kesulitan dalam rezeki tidak hanya mencakup keuangan semata, tetapi juga meliputi keberkahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Mungkin usaha yang kita jalani tidak memberikan hasil yang diharapkan, atau mungkin keberkahan dan keberlimpahan dalam kehidupan keluarga terasa terganggu. Ini adalah momen yang Allah berikan kepada kita untuk merenungkan kembali niat dan tindakan kita dalam mencari rezeki. Allah memberikan petunjuk dan ujian kepada hamba-Nya melalui rezeki. Dalam setiap kesulitan yang kita alami, Allah mengajarkan kita untuk bersabar, tawakal, dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan memperbaiki niat, meningkatkan kualitas usaha, dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya, kita dapat memohon kepada Allah agar diberi kelapangan dalam rezeki dan diberkahi dalam setiap langkah hidup kita. Kemudian yang ketiga, bencana atau musibah yang berulang. Allah menguji hamba-Nya dengan berbagai ujian dan cobaan, termasuk dalam bentuk bencana atau musibah yang mungkin berulang.
Ketika seseorang mengalami serangkaian kejadian buruk yang terus-menerus, ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menunjukkan ketidakpuasannya terhadap perilaku atau keputusan yang diambil. Bencana atau musibah yang berulang bisa berupa berbagai bentuk, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan sosial atau keluarga. Mungkin kita mengalami kesulitan kesehatan yang berulang, kehilangan yang tidak terduga, atau konflik yang sulit diselesaikan dalam hubungan dengan orang lain. Ini bukan hanya ujian, tetapi juga isyarat bahwa perlu ada introspeksi mendalam terhadap kehidupan kita. Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak terlena dalam kesenangan duniawi dan untuk selalu berhati-hati dalam setiap langkah. Ketika kita mengalami bencana atau musibah yang berulang, ini adalah panggilan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dalam doa, tawakal, dan introspeksi diri. Allah senantiasa bersama hambanya yang sabar dan tawakal dalam menghadapi ujiannya, dan dengan taat kepadanya, kita dapat menghadapi setiap cobaan dengan hati yang lapang dan tekad yang kuat. Yang keempat, rasa bersalah yang mendalam. Perasaan bersalah adalah salah satu bentuk hidayah dari Allah untuk mengingatkan hambanya terhadap kesalahan yang dilakukan. Ketika Allah sedang menunjukkan murkanya, seringkali kita merasa sangat bersalah atas tindakan atau perkataan yang tidak senonoh. Perasaan ini tidak hanya sekedar penyesalan, tetapi juga isyarat dari Allah untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Mungkin kita merasa bahwa dosa-dosa masa lalu terus menghantui pikiran dan hati kita, membuat kita sulit merasa tenang atau damai. Rasa bersalah yang mendalam adalah panggilan untuk kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, memohon ampunannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketika kita merasa bersalah, Allah memberikan kesempatan untuk bertaubat dengan tulus dan kembali kepadanya dalam taubat yang sejati. Dengan menangis kepadanya dalam doa, memohon ampunannya, dan berusaha memperbaiki diri, kita dapat merasakan kembali kedamaian dan kebersihan hati yang hanya diberikan oleh Allah. Selanjutnya yang kelima, kehilangan kebahagiaan dan keberkahan dalam keluarga. Keluarga adalah anugerah terbesar dalam kehidupan, yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih sayang dan keberkahan. Salah satu tanda yang mungkin menunjukkan murka Allah adalah ketidakharmonisan atau kehilangan kebahagiaan dalam hubungan keluarga. Meskipun setiap keluarga mengalami tantangan dan cobaan, ketika konflik atau ketegangan terus berlanjut tanpa penyelesaian, ini bisa menjadi isyarat bahwa perlu ada perbaikan dalam cara kita menjaga dan memperlakukan anggota keluarga. Mungkin kita merasa bahwa komunikasi terputus, saling pengertian menghilang, atau bahkan ada ketidakadilan dalam hubungan antara anggota keluarga. Ini bukan hanya persoalan sehari-hari, tetapi juga isyarat dari Allah bahwa kita perlu lebih memperhatikan nilai-nilai yang diinginkannya dalam menjalani kehidupan keluarga. Allah mengajarkan kita untuk menjaga hubungan keluarga dengan penuh kasih sayang, saling pengertian, dan keberkahan. Dengan memperbaiki komunikasi, meningkatkan kesabaran, dan senantiasa memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, kita dapat merasakan kembali kebahagiaan dan keberkahan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan keluarga. Yang keenam, hilangnya rasa terpenuhi dalam hidup. Allah menciptakan manusia dengan fitrah yang mengharapkan rasa terpenuhi dalam hidupnya. Namun, ketika Allah sedang menunjukkan murkanya, seringkali kita merasa bahwa hidup kita tidak terpenuhi meskipun memiliki banyak hal material atau kesenangan duniawi. Rasa hampa atau kekosongan dalam hati bisa menjadi isyarat bahwa kita perlu mencari kebahagiaan yang sejati dalam ketaatan kepadanya. Mungkin kita merasa bahwa pencapaian-pencapaian dunia tidak memberikan kepuasan yang diharapkan, atau bahkan kita merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi makna dalam hidup. Ini adalah momen yang Allah berikan kepada kita untuk merenungkan kembali tujuan hidup kita dan mencari makna yang lebih dalam ketaatan dan ketundukan kepadanya. Allah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam ketaatan dan dekat dengannya. Dengan memperdalam hubungan spiritual, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang bermakna, kita dapat merasakan kembali rasa terpenuhi yang sejati dalam hidup, yang hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang taat. Yang ketujuh, kekeringan rohani dan kehampaan dalam iman. Iman adalah pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim.
Ketika Allah sedang menunjukkan murkanya, seringkali kita merasa jauh darinya dan iman kita menjadi terasa lemah. Kekeringan rohani adalah saat-saat di mana kita merasa sulit untuk merasakan kehangatan dalam ibadah, membaca Al-Quran, atau bahkan untuk mengingat Allah dalam setiap langkah kita. Mungkin kita merasa bahwa hubungan spiritual kita dengan Allah telah terputus atau tidak lagi memberikan kekuatan yang dulu. Kehampaan dalam iman bisa termanifestasi dalam bentuk kurangnya semangat untuk beribadah, merasa malas untuk berdoa, atau bahkan merasa ragu dalam keyakinan kita terhadap ajaran Islam. Ini adalah isyarat bahwa kita perlu memperbaiki hubungan spiritual kita dengan Allah dan memperdalam pengetahuan dan penghayatan terhadap agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dengan meningkatkan ibadah, memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam, dan memperbaiki kualitas iman dan ketakwaan kita dapat merasakan kembali kehangatan dan kekuatan dalam hubungan spiritual dengan Allah. Kekeringan rohani dapat diatasi dengan kesabaran, tawakal, dan usaha sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepadanya. 8. Tidak adanya berkah dalam waktu dan usaha yang dilakukan. Meskipun seseorang berusaha keras, jika usaha yang dilakukan tidak mendatangkan hasil yang diharapkan atau tidak diberkahi oleh Allah, ini bisa menjadi isyarat bahwa perlu ada introspeksi dan perbaikan dalam niat dan tindakan yang dilakukan. Yang kesembilan adalah kegagalan dalam menjaga amanah dan komitmen. Allah menitipkan amanah kepada hambanya untuk dijaga dengan baik. Jika seseorang gagal dalam memenuhi amanah atau komitmen yang telah dipegang, ini bisa menjadi tanda murka Allah yang menuntut perbaikan dalam integritas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah ketidakmampuan untuk melihat tanda-tanda dan pelajaran dari Allah. Terkadang, tanda-tanda Allah yang menunjukkan murkanya bisa menjadi tidak terlihat atau tidak disadari oleh seseorang. Jika seseorang tidak mampu melihat atau mengambil pelajaran dari situasi yang dihadapi, ini bisa menjadi isyarat untuk lebih mendekatkan diri kepadanya dalam mencari petunjuk dan hidayahnya. Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tanda-tanda murkanya adalah panggilan untuk memperbaiki diri, bertaubat, dan mendekatkan diri kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dalam setiap ujian dan cobaan, Allah selalu memberikan peluang untuk berubah dan kembali kepadanya. Semoga video ini dapat memberikan pengertian dan inspirasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.